Ya aku berusaha saat di pekerjaan waktu aku di rumah ya aku sebagai ayah gitu. Urusan pekerjaan nggak ada urusan sama saat aku ada di rumah. Jadi waktu mamanya dipanggil Tuhan, aku dalam kondisi aku rela gitu. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau panggil dia aku rela, aku bilang. Ya aku punya banyak harapan lah buat dia, dan rasanya kayak Tuhan gimana, sirna semua kan. Aku pengen dia jadi pemain keyboard, ya pengen bisa mungkin main musik gitu, tapi dengan kondisi dia yang sekarang nggak mungkin, Tuhan nggak bisa ini kayak gini, gimana anakku kondisinya begini. Ya itu akhirnya yang buat aku trigger, aku akhirnya marah sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan. Kak Jovi, selamat datang di Sahabat Bicara. Halo, terima kasih ya sudah mau datang di Pick 2 di Green Belt ya. Ini naik katamaran namanya. Jadi kita berlayar. Tapi anyway, jadi aku merasa ada concern yang harus aku sampaikan di Sahabat Bicara untuk beberapa episode mungkin. Aku pengen ngobrolin banget karena Indonesia itu kita tahu datanya adalah salah satu negara yang banyak punya, atau salah satu negara fatherless country gitu ya. And it's so sad gitu loh buat aku. Dan aku senang banget kalau melihat banyak banget laki-laki yang mau stand up untuk berbicara, atau mungkin untuk juga lebih dekat sama anaknya lah, sesimpel itu. Karena mungkin karena kita hidup di Indonesia, ternyata budaya kita patriarki yang dari dulu, ayah-ayah kita zaman dulu tuh masih ada juga yang berkembang hingga sekarang, yang kayaknya memang mereka beranggapan kalau mengurus anak adalah tugas wanita. Nah itu kan kayaknya pemikiran itu harus dirubah betul. Jadi selamat datang di sini, dan aku senang banget karena kamu nggak sendiri. Ada, coba sebutin namanya siapa? Evo, kamu umurnya berapa sih? 5. Wih, terus kalau gede dengar-dengar nih Tante Sheryl kata Evo mau jadi YouTuber. Oh iya, YouTube apa? YouTube Nick Efron. Oh, game gitu. Ih keren banget. Nanti kita ngobrol ya. Tapi aku tahu pasti banyak juga yang udah tahu mungkin backstory dari Kak Jovi dan juga Evo. Aku nggak pengen terlalu detail masalah kronologis karena I know it's hurt untuk terus-terusan mengulang cerita itu. Walaupun mungkin udah you've been to move on lah pasti ya. Tapi kan kalau setiap cerita ada lah. Ada ya. Rasa sakitnya. Tiap cerita pasti ada nangisnya juga. Itu dia makanya. Mungkin kalau ada yang pengen tahu kronologisnya bisa lihat di podcast-podcast lain ya. Iya benar-benar. Tapi di sini aku tuh sebenarnya invite kamu karena mungkin karena keadaan nih. Pada akhirnya kamu terpaksa untuk mengurus anak sendiri, walaupun mungkin banyak support system lah keluarga gitu ya. Pernah nggak ada dalam bayangan kamu you have to mengurus anak loh, ini sendiri loh? How does it feels, Kak? Iya, yang pasti kan ambil, nggak apa. Yang pasti berat lah ya, karena aku harus meranin 2 peran di sini kan. Aku harus jadi ayah, aku harus jadi mamanya juga gitu kan. Ya, kadang ngerasa, aduh Tuhan aku pengen apa ya, kayak capek juga kan. Tuhan aku kayak pengen lah ada pasangan, tapi di satu sisi kan ya mungkin aku belum terlalu move on 100%, akhirnya masih takut juga buat jalanin hubungan. Akhirnya ya di jalannya waktu berusaha emang kuat aja buat ngebesarin dia sendiri, ngambil 2 peran gitu. Apa yang paling sulit selama ini menjadi both ibu dan ayah untuk Evo? Apa ya, lebih kayak ada beberapa bagian touch yang memang harus disentuh sama mamanya nih sama perempuan, tapi aku nggak bisa cover itu kan. Mungkin kalau sebagai ayahnya ya aku maksudnya bisa berperan sebagai seorang ayah, tapi ada sisi melankolis, mungkin sisi kewanitaan yang aku nggak bisa bagi juga ke dia kan, karena ya itu kan memang biasanya perannya mamanya gitu. Ya kayak di sekolah lah contohnya, dia suka protes. Pak, papa kapan sih punya mama katanya. Emang mau papanya nanti married lagi punya mama, Evo mau? Ya, karena aku pengen punya adik. Gitu, paling itu aja sih, kayak dilema lah antara aku mau married lagi, tapi
di satu sisi aku pribadi masih struggle dengan pikiran aku, dengan semua trauma itu. Tapi di sisi lain dia butuh gitu sosok mama gitu. Jadi ya perjuangannya sih masih di situ dan berusaha ngeyakinin dia, kita berdoa aja yuk gitu. nggak usah kita berdoa sampai gede gitu pengennya kan. Tapi di satu sisi dianya yang minta terus kan. Karena dilihat teman-teman kan, lihat oh teman-teman tuh mamanya ada gitu. Kalau aku kok sendirian gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Evo bilang, aku nggak apa-apa kok, aku berdoa aja sama papa, kamu kuat untuk menjalani ini sendirian. You're okay. Untuk saat ini, untuk saat ini sih masih oke gitu. Karena puji Tuhannya kan dari keluarga juga masih ada yang support, masih ada omanya, masih ada kakakku, kakak ipar gitu. Masih keluarga masih banyak gitu. Ya. Jadi masih belum terlalu merasa ya udahlah kayaknya kita berdua aja masih oke gitu. Iya sih. Apa sih value hidup yang kamu benar-benar ajarin ke Evo? Walaupun dia baru 5 tahun ya, pasti ada kan value-value hidup yang pokoknya Evo, kamu setidaknya kamu harus jadi yang begini deh. Kamu cuma pengen jadi itu aja. Kalau aku sih nanemin ke dia itu lebih ke kayak kalau lu mau sesuatu tidak segampang ya, kalau biasa kan apa yang anak kita mau kita kasih gitu. Kalau ke dia memang aku tuntut bahwa ya kalau kamu mau sesuatu kamu berdoa gitu misalnya ya kan. Kebetulan kita juga dari keluarga pendeta kan. Betul. Jadi kalau dia kayak mau mainan mau apa, nggak yang kita lagi jalan di mall gitu tiba-tiba dia mau mainan, Pak aku mau ini, oh yaudah aku beliin deh. Enggak, aku beli kayak ya udah doa dulu gitu. Kayak kemarin dia ya ini satu kesaksian kecil lah. Kemarin kita ke salah satu tempat IKEA ya. Dia pengen banget mainan gitu kan. Aku bilang, udah berdoa belum? Aku bilang gitu. Belum berdoa. Ya udah kamu berdoa, tapi aku mau. Ya udah kamu berdoa. Terus pas terakhirnya kita main apa, Dek? Mesin capit, dapat boneka. Oh, happy dong. Happy banget. Tuh, jadi aku memang sampai dia ngerengek sampai bete, sampai jalan tuh pokoknya enggak, aku nggak mau kasih kan kamu belum berdoa. Aku bilang kita nggak tiba-tiba datang ke sini buat beli boneka kan gitu. Tapi puji Tuhannya terakhirnya mesin capit dapat ya. Ya. Jadi Tuhan itu baik ya, Vo ya. Ya. Lebih ya mungkin yang aku tanemin banget sama dia itu nggak semua yang kita pinginin di dunia ini bisa kita dapat dengan mudah gitu. Betul. Dan itu kayaknya memang akan jadi nasihat panjang dalam hidupnya kan, karena ya di luar ini bagi Tishu Kak, di luar ini hidup tuh kayaknya emang sulit gitu. Iya kan? Benar. Menghadapi you've been a lot in your life lah, walaupun umur kamu kan juga masih muda gitu ya. Walaupun umur kamu mungkin kalau butuh Tishu, umur kamu kan masih muda. Menghadapi hal yang down itu oke lah, pasti kamu karena puji Tuhannya memang dari keluarga yang cukup cukup bisa lah untuk menghadapi. Tapi kan secara manusia kadang kita down juga ya, nggak nyampe juga gitu. Nah kira-kira pada saat kamu udah menghadapi struggle kamu, apa yang kamu sampaikan ke Evo supaya Evo juga mungkin kuat? Pasti ada juga lah ya trauma-traumanya. Ya itu puji Tuhannya ini ya, kalau Evo dibilang trauma atau takut ya mungkin ada secara alam bawah sadar dia ya. Tapi kalau secara kesadarannya dia sekarang ini dia belum mengerti banget ya, karena kejadiannya itu kan dia masih kecil, dia masih 1 tahun 2 bulan gitu. Jadi bahkan memori dia tentang mamanya itu ya dia tahu cuma dari foto, dari cerita orang. Tapi kalau kayak dia inget apa yang udah dia dia lewatin sama mamanya itu sih dia nggak terlalu inget. Jadi kalau dibilang struggle sih bapaknya aja struggle. Kalau dianya sih dianya ya happy secara ini, bahkan dia kadang bahkan yang ngibur aku gitu, papa jangan nangis gitu. Kadang kita lagi berdua di kamar terus aku kayak ingat ya. Iya, ceritain ke dia terus ya mulai berkaca-kaca. Itu dia yang ngibur aku gitu ya, Po. Papa suka sedih ya kalau ingat mama ya, Po ya? Iya. Evo juga. Iya, Evo juga sedih ya. Tapi kita saling menghibur aja lah. Nggak ada kayak gimana aku harus ngasih tahu, enggak ya, kita nyanyi aja, happy gitu, main
main sama-sama main game gitu. Dia kan suka main Roblox gitu ya. Aku nemenin dia main Roblox gitu. Jadi dia main di iPad, aku main di handphone, kita berdua main gitu. Ya udah kayak bener-bener dad and son quality time iya, ya. kayak buddies aja kita. Quality time forever nih ya. Iya. Tapi apa yang paling kamu kangenin dari your beloved wife? Ya pasti momen-momen kita kan orangnya random gitu ya. Jadi kayak lagi ngapain gitu, yuk Bogor, ayo gitu. Terus kita suka jalan, jadi kalau misalnya aku kan kebetulan orang Malang. Oh iya. Jadi kadang kita road trip naik mobil gitu. Suka juga tuh dia tuh road trip. Iya, dia suka. Ya kebetulan kita sama-sama suka. Jadi nggak langsung ke Malang, misalnya kita mampir Semarang dulu, mampir Jogja gitu. Dan itu terakhir tuh kita bertiga. Jadi di belakang tuh dibikin kayak kasur. Jadi gitu. sebelum kejadian itu kalian habis road trip itu? Iya, sebelum kejadian itu kita. Nah, jadi ceritanya waktu itu, waktu kita ke Malang itu memang tujuannya ya kan papaku lagi sakit ya. Iya. Ya kita nggak tahu, kayaknya kondisi papa waktu itu udah parah banget ya, udah. Ya kita sebagai anak-anak, jadi kita tujuh bersaudara Kak. Oh. Ada yang di Medan, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, ya kita semua ngumpul waktu itu di Medan, di Malang di itu. Malang itu aku ingat Februari terakhir kita road trip itu, ya kejadiannya waktu itu April. Ya, Tante mau nanya dong, Evo do you remember, inget gak lagi ngelawan apinya, inget gak waktu itu? Nggak inget ya? Tapi ketaunya sekarang Evo strong ya, ngelawan api. Apa yang ceritain papa? Apa yang kamu sampein supaya ya kadang anak mungkin dia pernah nggak sih nanya kayak, "Pah, what happened with me?" gitu. Ya, aku kenapa sih gitu. Dia pernah nanya nggak sih kayak gitu? Dia sih nggak pernah nanya ya. Ya aku yang cerita. Akhirnya kita dulu kebakar di rumah, kita kecelakaan gitu. Akhirnya ngebuat kulit papa sama kulit Evo tuh kayak gini, dan mama juga meninggal gitu. Jadi dia tahu. Jadi kalau kayak orang tanya, Evo kenapa? Evo sakit katanya gitu. Evo kebakar gitu. Jadi cerita dengan santainya aja karena mungkin, dan aku selalu berusaha kayak menormalize aja. Jangan sampai kayak dia jadi malu, jadi minder gitu kan. Ya yang aku takutkan kan sebenarnya itu kan. Kalau mungkin sekarang dia belum terlalu bagaimana, tapi makin gede kan kita nggak tahu ya. Jadi yang setiap aku berusaha yakinin dia bahwa oke, kalau maksudnya jangan malu, Evo jangan malu gitu. Evo tetap pede aja ya, jangan minder ya. Itu yang selalu aku tekenin sama dia. Everyday kamu ingetin. Karena aku takut ya, sebagai orang tua kan takut lah dengan kondisi kita aja yang udah gede-gede aja kadang suka minder, malu, apalagi anak-anak, apalagi bullying dan segala macam. Itu sih yang aku sebenarnya takutin Kak. Ya, tapi aku terus berusaha yakinin Evo gitu. Iya. Evo sakit gak waktu disembuhin sama om dokter tangannya? Enggak, pas disuntik katanya sakit. Enggak, pas ambil darah pas umur 5. Pas umur 5 ambil darah? Ya. Oh gitu, diambil darahnya itu sakit? Tapi pas masih kecil diambil darahnya nggak sakit. Enggak berasa ya waktu kecil ya? Sekarang udah tahu ya, rasanya aduh sakit ternyata. Jadi masih butuh berapa kali treatment lagi untuk Evo? Kalau berapa kalinya sih nggak tahu. Nggak tahu ya kalau dia masih belum. Karena ini kan kondisi tangan dia, jadi setelah kecelakaan itu agak bengkok ya. Dan ini udah operasi yang kedua. Supaya dia bisa. Supaya dia bisa lurus. Ini udah operasi yang kedua, jadi kemungkinan juga masih akan beberapa kali operasi sampai memang kondisinya. Oke. Kalau dokter bilang sih kalau lurus banget itu agak sulit. Tapi kalau misalnya ya minimal dia bisa agak 45 derajat atau lebih baik lah dari yang sekarang, itu masih bisa diusahakan sama dokter. Oke. Dulu dia sama kamu berapa persen beda luka? Kalau aku 60%, aku 40%, dia 60%. Oh, jadi dia cukup lumayan lebih parah ya? Iya, dia di punggung ada, di kaki ada nih, kalau kakak lihat di kakinya ada. Kalau mamanya kan 90%. Oke. Apa sih sebenarnya yang kamu pengenin banget ke depannya? Do you have dengan situasi yang kayak gini punya kayak planning, impian-impian, atau itu kayak udah kekubur aja gitu loh, Vi?
Gimana maksudnya? Maksudnya kamu punya kayak, kan kita kalau hidup kadang punya ke depan aku punya big plan ini. Tapi dengan satu kejadian yang sekarang ini, kamu kayak udahlah, sekarang go with the flow aja. Kan ada yang jadi gitu. Iya. Sebenarnya secara keinginan kita kan, aku sama istri kan memang udah sekolah Alkitab gitu kan Kak. Dan kita pengennya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta dan punya pengembalaan gitu kan. Dan waktu kejadian itu pun kita masih ada lagi posisi buka perintisan gitu. Jadi kita baru merintis gereja dan kejadian. Baru bikin komsel gitu. Dan ya untuk saat ini akhirnya belum bisa lanjut ya. Belum bisa terlaksana. Yang tempat kami pelayanan itu pun akhirnya aku tinggalin karena kondisi aku udah belum bisa ngapa-ngapain kan sampai hampir 1 tahun aku masih di rumah, belum bisa banyak aktivitas gitu. Dan akhirnya berjalannya waktu ya masih ada kerinduan untuk ke sana, tapi saat ini Tuhan masih kayak bawa aku ke dunia ini dulu. Aku jadi lagi ngejalanin bisnis sama temen lah gitu ceritanya. Jadi ya udah sambil jalan, sambil nanti Tuhan mau bawa kemana, yang pasti aku mau yang terbaik lah buat si Evo ini. Jadi kalau lagi capek lagi apa ya udah inget dia aja. Dia bener-bener penyemangat ya. Gue kerja buat dia gitu. Gue ya sampai emang harus melakukan banyak hal ya buat si Evo lah. Karena aku mau yang terbaik kan buat dia ya, buat sekolahnya, buat ya mungkin dia belajar atau apa. Bener. Ya. Kau pernah marah gak sih sama Tuhan? Pernah. Oh ya. Pada saat itu. Iya, dan justru yang buat aku marah itu bukan karena mamanya dia. Justru yang buat aku marah dan kecewa itu karena Evonya Kak. Ya. Jadi waktu mamanya dipanggil Tuhan, aku dalam kondisi aku rela gitu. Aku udah bilang sama Tuhan, kalau engkau mau panggil dia, aku rela, aku bilang. Tapi justru waktu aku mulai ada trigger di mana aku marah, aku kecewa sama Tuhan tuh justru waktu ngelihat Evo gitu. Karena kondisi Evo. Iya, kondisi dia ini kan ya aku sebagai orang tua kan punya banyak. Ya. Aduh, sorry nih ya. It's okay. Kalau udah bicara anak. Ya, it's okay. Ih, ngeliat papa nangis sih. It's okay, ya, nangis it's mean strong too. Ya, aku punya banyak harapan lah buat dia dan rasanya kayak Tuhan gimana sirna semua kan, aku pengen dia jadi pemain keyboard, ya pengen bisa mungkin main musik gitu, tapi dengan kondisi dia yang sekarang agak sulit kan Kak. Jadi aku sendiri kan bisa main musik dan harapan mamanya dia bisa main keyboard dengan suara yang bagus ya. Akhirnya jadi aku ngerasa kayak nggak mungkin Tuhan, nggak bisa ini kayak gini, gimana anakku kondisinya begini, gimana dia mau bermain musik gitu kan. Ya itu akhirnya yang buat aku trigger, aku akhirnya marah sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan. Dan ya ada proses di mana aku bener-bener down banget, bener-bener kayak hampir nggak percaya Tuhan. Tapi pada akhirnya ada momen dimana ya Tuhan ingetin aku apa yang Tuhan udah lakukan buat aku ya sebagai orang percaya pada Tuhan. Tuhan udah mati di kayu salib dan itu udah ngebayar semuanya lah akhirnya, yang udah buat aku minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun gitu, apa yang kau lakukan jauh lebih besar daripada apa yang udah aku lakukan gitu. Dan aku yakin Tuhan punya rencana yang besar lah buat Evo gitu. Yaitu secara manusia aku kan pengennya dia wajar lah ya. You have a lot of dreams, apa ngebayangin berdua istri deh jadi ini jadi itu. Tapi kata Tuhan enggak ya enggak ya. Iya. Tapi belum tentu enggak. Belum tentu. We don't know, udah lihat ya. Iya. Akhirnya aku berusaha untuk apa yang saat ini bisa aku lakukan buat si Evo, ya aku lakukan aja gitu. Betul. Apa yang bisa Evo mau belajar apa? Aku bilang sama dia, kamu belajar apa? Belajar nyanyi, mau belajar main drum, belajar pokoknya selama papa bisa fasilitasin, papa usahain gitu. Jadi sekarang dia lagi, ya kita nggak tumbuh di keluarga yang berbahasa Inggris gitu kan. Oke, kamu les bahasa Inggris. Sekarang dia lagi les bahasa Inggris. Papa dia mau nyanyi, les nyanyi gitu. Pokoknya belajar. Dia mau olahraga apa? Kamu mau olahraga? Kamu mau apa? Olahraga apa sih yang Eva suka?
Basket. Keren nih. Pokoknya apa yang dia mau, asal memang dia mau, aku nggak maksa gitu. Jadi aku tipenya nggak oh kamu harus ini, kamu harus les ini belajar enggak. Aku tanya kamu maunya apa, kamu udah memilih dan kamu harus tanggung jawab atas pilihan kamu, aku bilang gitu. Kalau kamu milih buat main buat nyanyi, ya kamu harus tanggung jawab, kamu harus selesaikan gitu. Kamu harus ikut, nggak boleh bolos-bolos, nggak boleh ini. Intinya apa yang udah kamu pilih ya kamu bertanggung jawab. Ya, aku bilang sama dia gitu. Wow. Karena kita di sini ngomongin juga soal parenting ya. Kamu tahu kan mungkin sekarang udah better ya, tapi kalau menurut kamu tuh cowok itu sebenarnya kalau kondisi memang family lengkap ya, ada istri ada suami itu, cowok tuh harus gak sih terjun ke dalam dunia pengasuhan ini? Iya, ini prinsip aku gini ya. Kadang cowok ya ini nggak tahu ya, mungkin oknum lah ya, tidak semua orang. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa oh gue udah capek di kantor, gue pulang ya udah aku ini capek loh, aku udah cari kerja loh, udah cari uang buat makan. Jadi waktu di rumah ya dia istirahat dan biarkan istrinya yang ngasuh anak. Tapi buat aku nih belajar juga bagaimana ya lu di kantor, di rumah beda peran gitu. Nggak bisa kamu di kantor udah capek sampai rumah istirahat. Ya aku berusaha saat di pekerjaan waktu aku di rumah ya aku sebagai ayah gitu. Urusan pekerjaan nggak ada urusan sama saat aku ada di rumah. Seperti itu. Walaupun itu triple capek ya kita pastinya. Pasti. Jadi memang kita semoga bisa menormalize cowok-cowok atau laki-laki emang harus dong ikut dalam pengasuhan. Bener. Itu penting sih, karena ya ada nilai-nilai dari ayah yang ditanamkan, ada nilai-nilai dari ibu gitu kan. Evo mau ngomong apa? Kapan berhentinya? Kapan berhentinya? Berhentinya di rumah Evo mau nggak? Langsung sampai rumah Evo mau nggak? Jauh ya? Oke, mungkin aku nanya gini, kalau misalnya Evo, papa married lagi, mau punya adik berapa? Satu aja, kamu dua. Mau cewek apa cowok adiknya? Sama cewek. Tuh, katanya dua dong berarti, cowok sama cewek dua dong. Dua ya, biar rame ya di rumah ya. Iya. Emang papa boleh nikah lagi? Boleh. Wah, ini juga pengen punya. Kayaknya yang pengen banget papanya nikah ini ya. Ini ya pengen banget ya. Apa yang kamu cari dari your future spouse lah, istri mungkin? Ini yang berat ya. Sebenarnya nggak ada yang kayak apa gimana syarat-syarat khusus, enggak sih. Emang aku selama ini justru lebih ke minder Kak. Jadi kayak ketemu kenalan dengan orang, kenalan sama orang tuh lebih kayak aduh dia mau nggak ya jadi mama gitu. Karena kan aku bukan lagi cari pacar sebagai pacar-pacaran aja gitu kan. Emang kita udah pasti lebih jenjangnya yang lebih keserius. Udah bawa ini lagi satu. Iya, dan selalu diingetin sama keluarga kalau bisa ya jangan cuma sayang sama aku tapi sayang juga sama Ivo gitu kan. Jadi mungkin sama ya udah 4 tahun ini belum ketemu sosok yang itu aja ya. Jadi masih susah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada standar harus begini. Kalau memang aku ketemu dan klop dan cocok ya udah memang, tapi sampai saat ini emang belum aja gitu. Ditunggulah nanti. Semoga dengan perjalanan ini ya kan. Biasanya yang lama ditunggu biasanya itu adalah save the best for last. Mungkin pertanyaan terakhir, apa berkat Tuhan selama ini yang benar-benar akhirnya kamu syukurin, Vi? Ya ini aku dulu memang sempat struggle, sempat marah sama Tuhan, sempat kecewa sama Tuhan. Tapi akhirnya setelah ngelewatin semua perjalanan kehidupan aku ini, aku ngelihat bahwa Tuhan gak ninggalin lu loh. Biar lu marah sama Tuhan. Jujur aku tuh sampai maki-maki pendeta Kak, dalam hati ya. Oh iya. Jadi pendeta khotbah gue tuh di belakang tuh jadi kayak udah apa sih namanya, skeptis gitu ya? Iya kayak udah apa sih Tuhan ngomong pendeta ngomong begini, ngomong berkat dan lain sebagainya, ngomong kebaikan Tuhan, tapi yang gue alamin tuh kayak gini gitu. Jadi aku kan sempat sampai pada posisi itu dan
ternyata Tuhan itu nggak ninggalin. Ya, itu yang jadi ucapan syukur aku sampai sekarang. Dan bahkan pelan-pelan juga lewat bisnis yang aku lagi jalanin, aku bisa mulai pelan-pelan naik gitu. Nggak ya, Tuhan nggak ninggalin, itu satu berkat yang buat aku luar biasa ya. Dan akhirnya mulai bisa mengset masa depan. Aku mau begini, aku mau begitu. Kalau dulu tuh kayak nggak ada harapan, kayak bener-bener aduh hopeless banget, gue mau ngapain, gue hidup buat apa, gue ada di sini, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi akhirnya setelah nyadarin bahwa Tuhan itu nggak ninggalin, Tuhan pelan-pelan mulai ya aku mulai naik, pelan-pelan Tuhan ya aku mulai percaya diriku naik lagi. Di situ aku bersyukur dan akhirnya mulai bisa ngelihat, oh nanti aku sama Evo mau begini, aku sama Evo mau begini, aku udah siapin ini dan lain sebagainya gitu. Iya, karena kamu harus kuat untuk supaya dia juga kuat kan. Karena itu dia, kalau aku lemah ya gimana aku mau bikin dia kuat, bikin dia yakin. Malah nanti kalau aku down dia ikutan down gitu kan. Tapi aku lihat dia adalah anak yang sangat sopan dan sangat percaya diri, dan itu kan pasti hasil didikan kamu juga. Karena dia sama mamanya cuma sampai setahun ya kan. Dia taunya cuma papa. Evo, siapa orang yang paling Evo sayang? Papa sama mama. Jesus Christ? Sayang Tuhan Yesus? Ya. Kalau berdoa sama siapa? Kalau minta mainan sama siapa? Apa yang suka Evo doain sama Tuhan Yesus? Pesawat-pesawatan. Suka banget. Oh, Evo suka pesawat-pesawatan dari tadi, pesawat lewat selalu lihat ya. Hafal dia Citylink. Iya, Citylink, Garuda semua hafal ya. Lion, Evo. Tapi yang lain aku nggak tahu. Yang lain nggak tahu, nanti tahu pas udah gede. Mau jadi pilot nggak? Wow. Makanya dia bilang aku belajar bahasa Inggris biar bisa jadi pilot. Yes. Gitu. Nanti kamu sekarang udah mulai les bahasa Inggrisnya udah fluent. Nanti kalau sekolahnya pinter, Evo jadi pilot pas udah gede. Papa diajak jalan-jalan ya. Oke. Papa udah pakai kayu. Kayu. Udah tua maksudnya. Jadi dia bilang nanti kalau udah tua papa aku yang nyetir mobil aja, papa duduk aja. Oh iya. Papa walaupun tua nggak pakai kayu, tetap sehat dong, papa strong. Papa maunya olahraga supaya Evo sama Evo sampai tua ya. Kenapa? Apa? Evo mau apa? Nanti gimana? Meninggal. Kalau meninggal everyone pasti semua pasti meninggal ya. Dia udah pikirannya nggak tahu, udah terlalu jauh. Jadi kemarin kita ke IKEA kan, dia bilang, "Pak, nanti kalau papa meninggal aku kasurnya kayak gini aja." Kejauhan. Jangan meninggal dulu. Papa mau bikin Evo anak pintar. Gedein Evo dulu baru nanti semua ketemu sama Mama one day together with Jesus Christ ya. Amin. Ya mau di surga, betul. Amin. Aduh, aku bangga loh ngelihatnya. Semoga kamu kuat terus ya Kak Yofi. Thank you Kak. Semoga banyak laki-laki juga yang juga mau menaruh peran sebagai seorang ayah. Walaupun kamu awalnya karena keadaan, tapi akhirnya kamu sadar kalau iya ya, seorang ayah tuh bener-bener tonggak kekuatan anak di mana-mana. Iya. Hopefully your life akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, Evo ya. Tos dulu dong. Ya, kurang keras. Lagi. Aduh. Thank you banget udah mampir. Iya, ini pertama kali loh Evo ikut. Terima kasih ya. Aku belum pernah kayak berdua sama Evo. Berdua belum pernah ini ya. Ini pertama kali. Yes. Aku terima kasih Evo.